Assalamualaikum. Jadi ini kita lagi servis ya di bengkel resmi Yamaha. Dibongkar-bongkar semuanya. Umur motornya ini mungkin sekitar 60.000 km ya sekarang ya. Dan untuk seal askruknya ini udah mulai rembes ya, bisa dilihat ini. Nah, kelihatan nggak ya? Jadi rembes. Ini yang mungkin bisa pengaruh olinya agak berkurang ya. Tapi nggak banyak sih ini sih, masih belum seberapa parah. Banyak sih penyebabnya kenapa oli kok berkurang. Terus kadang ada lagi ya kayak gini ya. Ini di bagian filter udaranya ini selalu ada oli ya. Jadi kayak ada oli balik dari dalam mungkin ya. Jadi setiap kita buka atau kita bersihkan filter udara itu selalu ada oli yang sedikit ke sini ya. Nah, kayak gini. Jadi ada yang ke sini. Terus ditambah lagi ini seal askruknya ini agak rembes. Dari mas mekaniknya juga bilang posisi mesinnya NMAX itu emang kan dia kan datar ya kayak gini, bukan berdiri kayak motor cowok atau motor laki-laki. Jadi itu biasanya bisa menyebabkan juga olinya itu biasanya di atas piston ya, jadi nggak turun semua. Makanya kalau kita cek itu biasanya sedikit berkurang ya, atau nggak sampai 1 liter. Nah itu mungkin beberapa alasan mungkin ya, atau penyebab kenapa oli dari Yamaha NMAX itu biasa berkurang, atau biasanya si vampir oli biasanya teman-teman ya bahasanya ya. Nah kalau punya saya sendiri itu setiap filter udara itu masih ada oli di bagian sini. Kalau kita bersihkan ada penguapan ya dari dalam, jadi mungkin dia naik ke atas, kemudian di sini ini banyak oli-olinya. Dan ini punya saya ini di bagian seal askruknya ini agak rembes, jadi ini nanti kita ganti juga ya sealnya ini ya, bisa dilihat tuh kayak gini. Oke, ini saya lagi servis ya, bersih-bersih, dibersihkan semuanya sama masnya, kemas gandanya dan lain-lain. Nanti kemudian stempelnya juga dikasih baru ya, ditambahin lagi soalnya tadi kan kotor sekali dan emang waktunya diservis. Nah, ini filternya. Oke, filter stainless ya, rongganya sedikit lebih besar dibandingkan bawaan. Nah ini ya, jadi seal askruknya tadi ini yang lama kayak gini, ini udah dilepas, diganti yang baru. Nah itu diganti yang baru, kemudian dikasih stempet ya, stempet anti panas atau stempet khusus buat CVT ya. Jadi bukan stempet yang biar sama-sama buat kayak roda atau yang lain-lainnya. Kalau CVT kan stempetnya khusus ya. Nah kayak gini stempetnya itu ada dua stempet, primer sama sekunder ya. Jadi stempetnya kayak gini bentuknya, khusus buat CVT. Nah ini PR CVT nya ya, ini lebih panjang dari bawaan karena ini saya pakai punya orinya PCX Thailand ya, jadi dia lebih panjang. Nah ini setelah dibersihkan semua sudah kinclong ya. Kayak pipinya Syahrini katanya. Udah bersih semua, nanti insya Allah tarikannya lebih enteng, lebih enak dibandingkan sebelumnya ya. Setelah diservis semua, dibersihkan CVT nya tadi, gak lupa di scan ya. Nah kayak gini, ini lagi di scan apakah ada penyakitnya atau ada masalah. Jadi selain secara manual dibersihkan di bagian CVT, tapi kemudian dicek lagi juga pakai komputer ya, di scan semua, dan alhamdulillah hasilnya normal. Mungkin nanti kalau ada masalah itu bisa keluar ya, tapi ini kayaknya aman Mas ya? Aman, nggak ada kendala ya. Kalau misalnya ada terjadi kerusakan atau mungkin nggak baca hasil pemeriksaan inspeksi, biasanya di sini ada kode berapa perlu diperbaiki. Nah gitu ya. Ini kan ternyata hasilnya normal semua, mulai voltas aki, terus kanan postir, kanan udara masuk, terus throttle posisi sensor sama tekanan udara masuk, ISC valve itu video speed control sama voltas O2 sensor, itu sensor irit atau bolosnya ya. Jadi ini masih standar, masih normal semua ya, dan alhamdulillah nggak ada kendala. Oke, makasih Mas Angga. Oke,
Sekian ya sedikit vlog kali ini. Makasih udah mampir di channel saya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.